Apa yang terjadi dengan Palestina di akhir zaman? Palestina akan menjadi bumi hijrah yang paling digalak oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak menyuruh orang hijrah ke Mekah di akhir zaman. Rasulullah tidak menyuruh orang hijrah ke Madinah di akhir zaman. Rasulullah tidak menyuruh orang hijrah ke mana-mana negeri di akhir zaman. Tapi Rasulullah SAW menganjurkan hijrah ke Palestina. Sebab apa? Mari kita dengarkan. Ketika Rasulullah SAW dari Abdullah ibnu Amr bin As berkata, saya mendengar, berarti langsung ya, Rasulullah SAW bersabda, akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Padahal di hadis yang lain mengatakan, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah penaklukan Makkah. Ternyata di hadis ini Nabi mengatakan, akan terjadi lagi nanti hijrah setelah hijrah yang sekarang. Maka ibarat Allah yang kami muliakan, maka sebaik-baik penduduk bumi adalah orang-orang yang pergi berhijrah dan mendiami tempat hijrahnya Nabi Ibrahim di akhir zaman. Sebaik penduduk bumi. Siapa orang Indonesia yang terbaik? Terbaik imannya, terbaik amalnya, dia pasti akan hijrah nanti di akhir zaman ke tempat hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua kita tahu sejarah. Kemana Nabi Ibrahim hijrahnya? Kemana Nabi Ibrahim hijrahnya? Ke Palestina, ibarat Allah yang kami muliakan. Maka Rasulullah SAW melanjutkan, lalu yang tersisa di muka bumi yang tidak mau hijrah adalah sekotor-kotor manusia. Mereka nanti akan dihalau menuju negeri Syam bersama dengan kera dan babi, dan api akan mengepung mereka. Ma'adzanallah, ibarat Allah yang kami muliakan. Di riwayat ini dan di riwayat yang lain, di mana ini penegasan bahwa mendekati kepada munculnya Imam Mahdi, orang-orang berkumpul nanti di negeri Syam. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, Allah memberitahukan kepada Isa dengan firman-Nya, hai Isa, hari ini tidak ada yang sanggup melawan Ya'juj dan Ma'juj. Hai Isa, larilah engkau, naiklah ke atas puncak gunung Tursina, bawa semua orang-orang beriman bersamamu, selamatkan diri. Baitul Maqdis, para pakar dan ahli mengatakan Baitul Maqdis dengan Tursina walaupun berjarak cukup jauh, tapi Tursina masih negeri Syam. Maka kalau mau selamat dari Dajjal, kata Rasulullah, 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Mau selamat dari Ya'juj dan Ma'juj adalah di Tursina. Tursina itu di mana? Di penghujung negeri Syam, dekat dengan berbatasan dengan Mesir. Walaupun sebagian mengklaim itu dalam Mesir, tidak. Sebenarnya sejarah yang betul adalah Tursina masih masuk negeri Syam. Ibarat Allah yang kami muliakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan atau mengutus Ya'juj dan Ma'juj, mereka segera datang dari seluruh tempat yang tinggi, mengepung manusia, membunuh manusia, membantai manusia. Yang selamat adalah yang bersama dengan Nabi Isa berselindung. Bagaimana Nabi Isa akan bawa kita sementara kita di sini? Tentu saja kalau mau pilihan yang terbaik, umur kita panjang, kita bisa hidup, dan kita menyaksikan Imam Mahdi muncul, berarti tak lama lagi Nabi Isa akan bergabung. Nah, ibarat Allah, tentu saja kita harus hijrah ke sana. Abdullah bin Rawahah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sarankan kepada saya, jika engkau masih hidup, tentu saya akan memilih tinggal bersama denganmu saja. Tapi jika engkau sudah tidak ada ya Rasulullah, ke negeri mana engkau anjurkan saya bergabung? Ke negeri mana engkau anjurkan saya tinggal? Apa kata Rasulullah? Wahai Abdullah ibnu Rawahah, tempat tinggal yang terbaik adalah Syam. 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 Nampak oleh Rasulullah, Ibnu Rawahah tidak begitu takjub dengan Syam. Kalau kamu tidak suka, kalau kamu tidak bisa, maka tinggallah di Yaman, kata Rasulullah. Minumlah susu-susu di negeri zaman, di negeri Yaman. Sesungguhnya Syam adalah negeri yang Allah berkahi. Ibarat Allah yang kami muliakan, cuma di Palestina nanti diumumkan tegaknya khilafah Islamiyah. Dunia dipimpin oleh Islam. Islam menguasai seluruh dunia. Kumandangnya adalah di Palestina, tepatnya di Baitul Maqdis. Saat itu Palestina sudah tidak peduli dengan dunia. Ketika dunia mengagung-agungkan demokrasi yang betul-betul telah mempertontonkan kejahilan dan kebodohan yang sempurna, saat itu Syam menunjukkan jati diri Islam yang total. Mereka mengumumkan berdirinya khilafah Islamiyah. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah berkata kepada Muadz bin Jabal,
bahwa ketika Rasulullah melihat para sahabat pulang dalam keadaan tidak membawa hasil, Rasulullah berdoa kepada Allah. Lalu perkataan Rasulullah SAW bahwa negeri yang akan diberikan keamanan, diberikan kedamaian, diberikan kesejahteraan, rezeki yang melimpah ruah di akhir zaman adalah Palestina, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya Palestina penuh dengan pertumpahan darah, sebelumnya Palestina penuh dengan huru-hara dan kekacauan, tetapi negeri yang paling tenang nanti, negeri yang paling aman nanti, negeri yang paling meriah nanti, negeri yang paling damai nanti, negeri yang paling makmur nanti adalah Palestina. Maka Nabi anjurkan, bila kau telah mendengar di Palestina diumumkan khilafah Islamiyah, larilah cepat ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Beruntung siapa-siapa yang punya kenalan sahabat-sahabat asli Palestina yang bisa membantu dan menjadi ansor di sana. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, lalu bagaimana setelah itu? Kata Rasulullah, bila khilafah Islamiyah diumumkan di Baitul Maqdis di Palestina, maka bersiap-siaplah kalian yang ada di dunia menunggu segala macam kekacauan, segala macam bencana dan gempa-gempa besar, bencana-bencana alam, musibah-musibah hebat. Kalau khilafah Islamiyah diumumkan di Masjidil Aqsa, saya berdebar-debar nih jantung saya. Apakah di tahun ini akan diumumkan khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis? Jawaban yang paling benar adalah Allahu a'lam. Allah saja yang maha tahu. Tetapi bila iya, maka perintah Nabi hijrahlah ke sana. Karena di mana-mana di muka bumi akan ada gempa-gempa besar, bencana-bencana alam mematikan, dan peperangan pertumpahan darah. Cara kalian. Ini ketika Rasulullah meletakkan telapak tangannya di atas kepala Abdullah ibn Rawahah, apa kata Rasulullah kepada Abdullah ibn Rawahah? Ya Abdullah, jarak antara kalian dengan kiamat saat itu lebih dekat lagi daripada jarak telapak tangan saya ini dengan kepala kamu. Ditempel oleh Nabi telapak tangannya di atas kepala Abdullah ibn Rawahah. Saat itu, kalau khilafah Islamiyah sudah diumumkan di Syam, di Baitul Maqdis, pada saat itu jarak antara engkau dengan kiamat lebih dekat lagi daripada telapak tangan saya ini dengan kepalamu. Huru-hara besar akan terjadi di mana-mana. Maka kalau memang kita ada sedikit kemampuan, siapkan paspor, siapkan dana, siapkan perbelanjaan. Bila memang ke sana kita pergi, ada rezeki terbang. Kalau enggak bagaimana? Ya sudah di sini. Di sini juga ada cara-cara Nabi memberikan petunjuk kepada kita, yaitu menjauhi kota-kota. Jangan tinggal di tepi-tepi laut, jangan tinggal di dekat gunung-gunung berapi. Ya, jauhilah daerah-daerah yang sangat dekat dengan laut. Kemudian tinggallah di daerah perbukitan. Ambillah daerah-daerah yang bisa bercocok tanam di atasnya. Bawalah orang-orang beriman, bawalah ternakmu, dan tinggallah di sana. Karena tempat-tempat orang yang berkumpul orang beriman akan terjaga dari Dajjal. Dari fitnah Dajjal maksudnya. Walaupun Dajjal nanti datang sana, tapi fitnahnya tidak akan menimpa kita. Ya, Alhamdulillah, Allah jadikan salah satu tempat yang sudah Allah jadikan rezeki kita di sini. Kita berharap orang-orang beriman di kampung ini segera menyadari ini adalah tempat yang telah kami pilih untuk menjadi berkumpulnya orang-orang yang soleh dan beriman demi selamatnya di akhir zaman. Alhamdulillah.